Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali bersama Ngasor MTS Nurul Islam, Pongangan Manyar Gresik. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bi kitabil aziz hadiyan ila siratil aziz. Siratillahilladzi lahu mulkus samawati wal ardi wal qahiru fawqa ibadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam akhir-akhir di bulan suci Ramadan ini, marilah kita selalu memperbanyak membaca sholawat, memperbanyak zikir kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan untuk diberikan ampunan kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk ngasor sore ini saya akan membahas tentang ilmu. Apa sih ilmu? Ilmu adalah pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, dan ilmu itu terbatas di sini. Jadi tidak semua orang bisa menguasai semua ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ilmu itu diberikan kepada hambanya dengan terbatas. Sesuai yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah saya berikan kepadamu hanya sedikit ilmu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu tidak bisa kita dapat semata-mata atau hanya dengan sedikit waktu atau dengan hanya merenung saja. Tidak bisa ilmu itu kita dapat. Bagaimana cara bisa mendapatkan ilmu? Kita bisa mendapatkan ilmu itu dengan 6 perkara yang disebutkan dalam syair atau dalam hadis Nabi, yang dikatakan, "Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayanin taka'u wa khirsun wa dirhamun wa ijtihadun su'batul ustad wa tulus zaman." Wahai saudaraku, kalian tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Apa 6 perkara itu? 1. Dzakaun atau dzakiyun, kecerdasan. Seseorang bisa mendapatkan ilmu itu dengan kecerdasan yang dia miliki. Dan kecerdasan itu pun setiap manusia ada batasnya. Ada yang EQ-nya sedang, ada yang EQ-nya tinggi, ada yang EQ-nya rendah. Makanya di situ setiap orang akan mempunyai batasan-batasan ilmu tergantung dengan kecerdasannya. Yang kedua, wakhirsun, tomat. Kita dalam mencari ilmu harus mempunyai sifat tomak, yaitu tidak akan berhenti kalau tidak berhasil. Jadi keinginan tahu yang sangat tinggi, punya ilmu satu kepingin tahu ilmu yang lain, punya ilmu yang lain masih kepingin lagi punya ilmu yang lain. Jadi tidak berhenti dengan satu ilmu saja. Itu namanya tomak. Jadi kepingin tahu, selalu kepingin tahu. Oh ini bagaimana, oh ini bagaimana, kok bisa terjadi seperti ini dan sebagainya. Bukan tomak makan. Kalau tomak makan saya itu bukan tentang ilmu, tapi serakah itu. Ya, tapi ini karena ilmu, maka tomaknya terhadap ilmu kurang, selalu kurang, dan tidak merasa puas dengan satu ilmu saja. Yang ketiga adalah dirhamun, biaya. Orang mencari ilmu itu harus punya biaya. Kalau tidak ada biaya, jangan berharap bisa mendapatkan ilmu.
biaya untuk saat ini tidak kecil, kecuali kalau kita dapat beasiswa. Kalau kita tidak punya biaya tetapi kita punya ilmu, punya kecerdasan, maka biaya itu bisa kita ganti dengan kecerdasan itu. Itu mencari beasiswa untuk mendapatkan atau untuk bisa mendapatkan sekolah yang lebih tinggi dan tidak membayar karena dapat beasiswa tadi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ijtihadun. Sungguh-sungguh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Jadi kunci yang keempat adalah sungguh-sungguh. Untuk mendapatkan ilmu, maka kita harus punya niatan yang benar-benar niat. Man jadda wajada tadi. Jiddun, sungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Sungguh-sungguh juga harus dibarengi dengan niat yang tulus, kecerdasan juga, ketomaan juga, dan biaya juga. Kalau hanya dengan sungguh-sungguh tapi tidak punya biaya, tidak punya kecerdasan, tidak punya ketomaan untuk selalu mencari ilmu terus, itu namanya bonek, namanya bondo nekat. Pokoknya berangkat begitu saja tapi tidak punya biaya, tidak punya keinginan, tidak punya istilahnya apa itu, kecerdasan dan lain sebagainya. Bonek, bondo nekat. Tidak bisa juga. Jadi sungguh-sungguh itu harus ada penopangnya, yaitu tadi kecerdasan, ketomakan terhadap ilmu, kemudian juga biaya. Yang kelima adalah suhbatul ustaz. Mendekati guru, dekat dengan guru. Maksudnya ketika kita tidak paham tentang suatu ilmu, maka kita harus tanya kepada guru kita. Bukannya kita menjauh dari guru tersebut, tetapi semakin kita tidak bisa, semakin kita mendekatkan kepada guru untuk bertanya. Tetapi satu hal yang tidak boleh ditinggalkan, harus apa? Sam'an wa ta'atan, selalu menghormati kepada guru. Yang terakhir adalah tulus zaman. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 5 syarat untuk bisa mendapatkan ilmu, yang terakhir adalah tulus zaman, waktu yang lama. Kenapa harus membutuhkan waktu yang lama? Karena kita mencari ilmu itu tidak kita baca langsung kita pinter, kita dapat langsung kita pinter, tidak, tetapi membutuhkan waktu yang lama untuk mencari ilmu tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena ilmu itu tidak bisa kita dapat dengan angan-angan. Dengan menghayal saja kita bisa pinter, tidak. Dengan kepingin saja kita bisa pinter, tidak. Ingat, dalam mahfudzah dikatakan, laukana nurul ilmi yudragu bil muna maka nafil bariyati jahilun. Seandainya ilmu itu bisa didapat dengan angan-angan, maka tidak akan ada orang bodoh di atas dunia ini. Semuanya pada pinter, karena dengan menghayal saja dia bisa pinter. Ta'allam falaisa ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman. Belajarlah kalian, karena kita dilahirkan di dunia ini tidak dalam keadaan pintar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak hal yang harus saya sampaikan untuk menjelaskan tentang ilmu atau bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu dan lain sebagainya. Untuk episode yang akan datang, saya akan meneruskan tentang ilmu itu. Bagaimana Imam Syafi'i harus mengadu kepada gurunya karena dia kesulitan belajar dan lain sebagainya. Untuk episode yang akan datang, saya akan menyampaikan atau meneruskan tentang pembahasan tentang ilmu ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai
footnote atau kata kunci atau kata kaki di bawah, bahwasanya kita akan bisa dihormati oleh orang atau dihormati oleh masyarakat kalau kita mempunyai ilmu, dan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bagi masyarakat umum. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.